Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Haireni Nur dan juga teman-teman sekalian. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi psikologi pada masa Helenistik hingga abad ke-8. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan berpikir saya pada kelompok kami atau kelompok 1. Nah, perkenalkan, saya sendiri Makfira Nur Fatima Yusuf, ada pula rekan saya Marsa Khairunisa, Muhammad Ali Firawan, Muhammad Redo Mahardika, dan juga Muhammad Fikri Haikal. Nah, teman-teman, langsung saja kita melangkah ke pembahasan-pembahasan. Nah, ada pula pembahasan kami pada materi ini, yakni yang pertama, masa Helenistik, tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa Helenistik, masa Kekaisaran Romawi, tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa Kekaisaran Romawi, dan juga yang terakhir ada materi mengenai masa kegelapan atau Dark Age. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan masing-masing pembahasannya. Periode Helenistik atau era Helenistik adalah masa yang berlangsung setelah penaklukan Alexander Agung. Istilah ini dikemukakan oleh sejarawan J. G. Droysen. Pada masa ini, budaya dan kekuasaan Yunani mencapai pada puncaknya di Eropa dan di Asia. Masa ini kadang disebut masa transisi atau bahkan disebut masa kemunduran antara zaman klasik yang brilian dan kebangkitan Kekaisaran Romawi. Periode ini dimulai setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi dan berakhir ketika Republik Romawi menaklukkan daratan Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi, atau ketika negara penerus Alexander yang terakhir mengalami kejatuhan yang kerajaan Ptolemaic di Mesir pada tahun 31 sebelum Masehi. Dalam pertempuran Actium, periode Helenistik dicirikan dengan adanya gelombang baru koloni-koloni yang didirikan oleh kota-kota dan kerajaan-kerajaan Yunani di Asia dan Afrika. Latar belakang, Yunani kuno secara umum merupakan kumpulan negara-negara kota yang sangat merdeka. Setelah peperangan Peloponnesus, Yunani telah jatuh di bawah hegemoni Sparta, yang mana Sparta lebih unggul tetapi tidak seluruhnya kuat. Hegemoni Sparta digantikan oleh hegemoni Tiva setelah pertempuran Leuctra, tetapi setelah pertempuran Mantinea seluruh Yunani melemah sehingga tidak ada satu negara pun yang bisa mengklaim kemenangannya. Dengan latar belakang ini, kekuasaan Makedonia bermula di bawah Raja Filipus II. Makedonia terletak di pinggiran wilayah Yunani. Meskipun keluarga kerajaan mengklaim keturunan Yunani, Makedonia sendiri dipandang remeh sebagai semi-barbar oleh orang-orang Yunani lainnya. Namun, Makedonia memiliki pemerintah yang relatif kuat dan terpusat, dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara Yunani secara langsung mengendalikan wilayah yang luas. Pada masa Helenistik, muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat dan sebagiannya lagi pro-filsafat. Yang pertama, skeptisisme. Skeptisisme ini didirikan oleh Pyrrho. Skeptisisme menunjukkan keraguannya pada kemampuan manusia untuk sampai pada kebenaran absolut. Yang kedua, sinisme. Sinisme didirikan oleh Antisthenes. Munculnya sinisme merupakan ekspresi dari ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang ada. Situasi dan kondisi saat ini yang dianggap tidak adil dan adanya keinginan untuk menyederhanakan tuntunan akan kehidupan. Dan yang terakhir, Epicureanisme dan Stoicisme. Epicureanisme yang dipelopori oleh Epicurus dan Stoicisme yang dipelopori oleh Zeno merupakan respon terhadap kaum skeptis dan sainis yang berkembang pada saat itu dengan tujuan ingin mengembalikan marwah. Epicureanisme lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan ajaran Stoicisme meyakini bahwa nalar merupakan otoritas yang paling tinggi dan alam semestanya diatur oleh aturan-aturan yang dipahami oleh nalar. Saya akan menjelaskan tentang psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Peralihan kekuasaan dari Kekaisaran Romawi yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa berakibat kurang bagus dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik di Yunani maupun di dunia. Karena pada saat itu mereka lebih tertarik dalam pengembangan ilmu teknologi dan administrasi dibandingkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
Dan mereka juga banyak didoktrin oleh kekaisaran kekuasaan gereja di Greenwood pada tahun 2009. Maka kita sudah tidak heran lagi kalau misalkan itu perkembangan psikologi di masa Romawi tidak mengalami perkembangan yang banyak. Kekaisaran Romawi juga hampir berlangsung sekitar 500 tahun yang diawali oleh Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 470-an pada saat terbunuhnya Kaisar Romulus Augustulus. Nah, kekaisaran Romawi juga hancur karena adanya pertentangan antara kekaisaran Romawi di bagian barat dan di bagian timur, dan juga karena adanya serangan yang datang dari pihak luar, baik itu seperti bangsa Goth dan Vandal yang berasal dari negara Jerman. Tokoh-tokoh pada masa kekaisaran Romawi. Yang pertama ada Philo. Pandangan Philo banyak dipengaruhi oleh Bible dan kitab suci agama Kristen yang menguasai kekaisaran Romawi pada saat itu. Pandangannya tentang relasi jiwa dan raga menjadi salah satu bukti pengaruh tersebut. Menurut Philo, Hengenhan 2009, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang terpisah. Raga terbuat dari tanah, sedangkan jiwa merupakan bagian dari cahaya Tuhan. Seperti halnya Plato, Philo pun menganggap jiwa yang imaterial terpenjara dalam raga yang material dan memiliki dua kemungkinan perkembangan, yaitu menuju cahaya Tuhan atau menjauhi cahayanya. Yang kedua ada Galen. Galen merupakan seorang dokter kekaisaran Romawi. Ia merupakan pengikut idenya Hippocrates. Ia berupaya keras melakukan penelitian mengenai obat-obatan dengan menggunakan metode eksperimen dan membantu masyarakat mengatasi penyakit-penyakitnya serta berusaha memahami sebab-sebab dari suatu penyakit ataupun kematian. Ia berkeyakinan bahwa unsur-unsur dari sistem tubuh manusia memiliki fungsinya masing-masing yang menggerakkan fungsi biologis dan psikologis manusia. Diyakininya adalah animal spirit. Ia mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh, four bodily humors dan Hippocrates, yaitu darah, sanguis, empedu hitam, melanchol, empedu kuning, kol, dan lendir, phlegma. Yang ketiga ada Plotinus. Plotinus merupakan Neoplatonis yang paling terdepan. Ia seorang asketis yang hidup sederhana, tidak menikah, dan membebaskan diri dari kekayaan. Pemikiran Plotinus dianggap penting karena berpengaruh pada Augustine dan juga Charles S. Peirce, pendiri aliran pragmatisme Amerika. Menurut Plotinus, segala sesuatu bersifat hierarkis. Yang berada pada hierarki tertinggi adalah Tuhan, kemudian spirit yang merupakan citra dari Tuhan, dan yang terakhir adalah jiwa. Pandang ini berbeda dengan Stoicism yang menganggap jiwa manusia sama dengan jiwa Tuhan. Yang terakhir ada Saint Augustine. Augustine merupakan figur penting diterimanya Neoplatonisme di kalangan agama Kristen. Hengenhan 2009 menyebutkan bahwa Augustine berhasil mengkombinasikan Stoicism, Neoplatonisme, dan Judaism sebagai pandangan kaum Kristen dan berhasil mendominasi pemikiran masyarakat Eropa sampai abad ke-13 serta mengantarkan masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Filsafat Augustine fokus pada spiritualitas manusia. Seperti Neoplatonisme lainnya, ia meyakini bahwa jiwa merupakan entitas spiritual yang terpenjara dari raga yang bersifat material. Ia pun berkeyakinan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui pancaran Tuhan, yang terlebih dahulu harus membersihkan diri dari kesenangan duniawi. Sebagai entitas spiritual, jiwa dianggapnya akan tetap abadi, sementara raga akan hancur.
Pembahasan terakhir mengenai masa kegelapan atau Dark Age. Nah, ternyata teman-teman, pada abad ini dibagi menjadi 3 tahapan, yakni yang pertama ada awal abad pertengahan. Nah, pada abad ini menjelaskan bagaimana munculnya zaman kegelapan. Nah, ternyata pada saat itu runtuh Kekaisaran Romawi yang kemudian diambil oleh Kekaisaran Konstantinopel. Namun, ternyata Konstantinopel tidak berdiri lama. Akhirnya kekaisaran tersebut runtuh dan kemudian muncullah zaman ini atau yang lebih disebut zaman kegelapan. Nah, pada masa ini rasionalitas dan juga ilmu pengetahuan tidak mendapatkan tempat untuk berkembang bagaimana selayaknya, sehingga dapat dikategorikan sebagai zaman kegelapan atau Dark Age. Ada pula yang kedua, yakni abad pertengahan. Nah, pada abad ini ilmu pengetahuan mulai bangkit. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada awal abad pertengahan ilmu pengetahuan itu sangat-sangat menurun. Nah, pada masa ini ilmu pengetahuan sudah mulai dikembangkan ataupun ditingkatkan lagi. Terakhir, yakni masa akhir abad pertengahan. Pada akhirnya, masa kegelapan atau Dark Age mulai memudar karena adanya pembaruan dan gebrakan-gebrakan yang dilakukan. Nah, Dark Age itu sendiri bisa juga disebut sebagai abad pertengahan. Baik teman-teman, itulah tadi hasil diskusi kami yang kami tuangkan dalam presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.